Hai Sobat Berkawan, selamat datang lagi di Teh Talk Berka Podcast. Nah, Sobat Berkawan, kita akan lanjutin lagi nih. Episode sebelumnya kita sudah ngomong dengan sobat dari Hitachi Vantara Indonesia, di mana kita udah cerita-cerita tentang enterprise storage ya, yang super powerful dan bikin peace of mind gitu ya. Nah, tapi untuk episode Teh Talk Berka Podcast hari ini, kita akan banyak bicara tentang yang lebih aplikatif ya. Kita akan bicara tentang isu-isu yang terkait dengan ransomware. Nah, mungkin Sobat Berkawan nih udah sering nih dengar beberapa tahun lalu ya tentang ransomware gitu ya. Dan aduh, kesel banget kayaknya kalau misalnya masih ingat dulu kalau misalnya laptop kita buka terus ada tulisan data Anda sudah dikunci gitu ya. Nah, itu harus bayarnya pakai Bitcoin gitu. Nah, aku kesel banget dengar cerita kayak gitu, apalagi kalau ternyata yang kena laptop kantor. Ya. Data penting. Waduh, Bahaya, datanya bahaya. penting ya. Jadi udah rasanya gregetan. Padahal kemarin kita baru bahas peace of mind loh. Tapi tiba-tiba jadi bahas yang gregetan lagi gitu. Nah, hari ini Tech Talk Berka Podcast ya, kita masih kedatangan narasumbernya sama. Ada Bro Sony. Halo. Lalu juga ada Bro Tian dari Berka Hadi Perkasa. Dan juga aku Adi ya, solusi arsitek dari Berka juga. Nah, untuk episode hari ini kita akan banyak discuss tentang ransomware nih. Dan bagaimana solusi yang bikin peace of mind itu bisa membantu nih di isu yang bikin gregetan tadi. Nah, oke, kita nggak usah buang-buang waktu lama. Aku mau langsung tanya dulu nih. Ya, mungkin sebenarnya kita udah sering dengar ransomware, tapi sebenarnya ransomware itu apa sih gitu? Mungkin Bro Tian boleh bantu jawab nggak? Oke, siap. Nah, jadi teman-teman di sini kalau kita mau ngomongin ransomware, kita harus mundur dulu sebentar. Kita harus ngomongin malware. Karena malware itu kan adalah bendera gedenya, dan salah satu jenis dari malware adalah ransomware gitu kan. Nah, malware ini sendiri kan artinya adalah malicious software. Jadi software yang emang tujuannya itu jahat, tujuannya itu buruk gitu kan. Software-software yang dengan cara-cara tertentu dia masuk ke perangkat kita, masuk ke network kita, ke hard disk kita, ke semua perangkat-perangkat komputasi kita itu kan, dan dia melakukan sesuatu di situ. Nah, apa yang mereka lakukan, apa yang software itu lakukan itu macam-macam. Ada yang merusak data kita, ada yang dia cuma mendekam aja di server kita, mendekam aja di komputer kita, terus diam-diam dia melakukan sesuatu tuh. Ini kan tahu-tahu nih laptop saya buka situs apa, tahu-tahu ada iklan apa gitu kan. Dia nggak ngilangin data kita, cuma ya tahu-tahu ngapain aja tuh laptop gak jelas gitu kan. Ya pokoknya bikin laptop kita atau bikin perangkat kita jadi bekerja Jadi lambat. Jadi kayak zombie jadi lambat karena dipakai sama si malware itu. Nah, terus ini kita fokus ke ransomware. Ransom itu bahasa Indonesia kan tebusan. Nah, jadi sama aja kayak kalau kita nonton film action tuh, penjahat nih udah pegang pistol, di sini udah ada korbannya. Nah, tapi korban ini adalah data. Nah, jadi dia nodong ke data ini nih. Nih kalau datanya nggak mau saya bunuh, nggak mau saya hancurkan, beri saya uang. Ya, gitu kan. Beri saya tebusan. Nah, jadi kan intinya ransomware lah adalah itu gitu. Bagaimana data kita tuh yang awalnya aman, awalnya bisa kita akses, tiba-tiba nggak bisa kita akses karena ditawan oleh si ransomware gitu. Nah, gitu ya. Coba aja tuh ada solusi yang tiba-tiba bisa mundur tuh, mundur ke saat sebelum kena tawan ya kan. Biar ini ya, jadi ya datanya Aman nggak ditahu aja, apa kan? aman ya isunya. Tapi kalau misalnya ransomware itu intinya berarti datanya bukannya langsung kayak di error gitu, bukan ya? Datanya itu ditawan ya. Nggak bisa diakses. Cuman nggak bisa diakses ya. Tapi Jadi masih beda. ada tuh. Di desktop kita masih Masih ada. Tapi yang nggak guna. Nggak bisa dibuka. Beda ya. Jadi sama kayak ya penjahat-penjahat yang lain tuh biasanya kayak ya mungkin yang paling familiar mungkin virus gitu ya. Kalau virus itu kan diem, ngerusak gitu ya. Terus kalau tapi ya mungkin data kita udah wassalam ya. Udah hilang juga gitu ya. Tapi kalau ransomware data kita mungkin belum hilang gitu ya. Tapi gitu ya. Kita ditodong harus ngasih Bitcoin ini. Bayar uang, dan bayarnya itu dia. Satu Bitcoin berapa sekarang? Nah, itu dia. Udah 600 juta kayaknya. Dan padahal isinya jual rumah dulu, bro. Iya, mungkin isinya juga nggak seberharga itu juga sih sampai dibayar. Tapi kan kalau hilang ya tergantung. Kalau kita mungkin awam mungkin nggak terlalu berharga. Iya sih. Tapi kalau data kantor kita, nah itu dia. kalau kita kerja di di pemerintah gitu, ada polisi pemerintah yang bocor gitu. Nah, itu dia. Atau kalau lagi perang tuh kayak Ukraina, Rusia tuh, bocor ke Rusia. Apa juga sih? Ya pokoknya intinya main tawanan-tawanan data itu ya intinya. Nah, itu kan agak-agak serem ya. Karena data ditawan, berisiko hilang, kalau nggak bayar hilang. Nah ini kan, sekarang nih ngomong-ngomong kan kita ngomong tawan-tawanan nih ya gitu. Dan ini kan biasanya
banyak kejangkit di perangkat-perangkat personal ya biasanya atau di perangkat kerja yang sifatnya personal gitu. Nah sekarang nih kan lagi ngetren nih ya kita bukannya happy dengan penyakit gitu ya, tapi kenyataannya paradigma kerja kita sudah berubah. Jadi memang banyak sekali company sudah adopt metode kerja yang baru, di mana kerjanya ya work from home. Walaupun judulnya work from office, tapi mungkin perusahaan-perusahaan yang lebih kesini itu banyak yang ya udah bawa perangkat sendiri gitu ya. Nah ini pasti ya ada hal-hal yang ya sorry nih, mungkin kalau buat sobat berkawan yang punya perusahaan gitu ya, rasanya ngasih kepercayaan ke device nggak dikenal agak-agak serem juga kan. Apalagi ngaksesnya dari rumah. Apalagi kalau misalnya pakai wifi cafe gitu ya, dan itu nggak pakai password, itu deg-deg aku jadi punya perusahaan tuh deg-deg gitu. Takutnya ya sorry juga karena katanya banyak ransomware nyebar lewat gitu-gituan juga gitu ya. Karena yang penting ada di dalam satu jaringan. Nah ini nih, biasanya nih perubahan kayak gini nih pasti ada nih ngaruhnya nih. Nah ini mungkin boleh diceritain gak sebenarnya ada impact seperti apa sih? Ya aku kan tadi cuma bilang takut, tapi sebenarnya takutnya ini apa sih? Mungkin boleh bantu dijelasin gak? Iya, mungkin kalau dari pandangan saya ya, kalau misalnya kita lihat beberapa tahun yang lalu, mungkin 2-3 tahun yang lalu sebelum kita ada pandemi seperti ini, new normal kan, perusahaan udah kayak merasa cukup oke selama saya bisa punya security software di perusahaan internal, di intranet yang ada di kantor gitu kan. Udah terproteksi, ada firewall, ada antivirus segala macam, itu udah cukup gitu kan. Karena ibaratnya saya ingin menangkis serangan dari luar gitu kan. Karena biasanya kalau malware, virus itu datangnya atau ransomware tadi datangnya dari luar gitu. Jadi si hacker berusaha mengakses internal networknya si perusahaan gitu. Itu yang 2-3 tahun lalu mungkin mereka sudah cukup sudah cukup aman gitu. Nah, tadi seperti Bu Adi bilang bahwa sekarang kebiasaannya berubah gitu. Orang bisa bekerja dari manapun, dari kafe, kemudian dari rumah, dari airport, dari terminal gitu kan, bahkan nebeng wifi tetangga juga bisa gitu kan. Ibaratnya selama kita tahu passwordnya gitu kita bisa nebeng gitu. Nah itu yang ibaratnya jadi semacam kayak resiko baru. Kenapa? Karena ibaratnya device yang dipakai oleh si karyawan untuk kerja itu udah tidak imun lagi, tidak ada proteksinya kan, tidak ada proteksinya gitu, karena ibaratnya dia udah connect kemana-mana pun gitu kan, jadi udah ada jorok gitu kan, ibaratnya udah wifi yang connect ke sini ke situ, dan kita nggak tahu wifi yang kita connect itu apakah punya proteksi apa enggak. Nah itu yang bisa dibilang sebagai kayak makanya banyak malware yang istilahnya sebagai Trojan horse gitu kan. Kita nggak tahu ada sesuatu yang masuk ke device kita lagi kerja di luar, kemudian minggu ke depannya kita punya jadwal kerja di office gitu kan. Kita kerja di kantor, kemudian laptop kita connect ke wifi kantor gitu kan, wifi kantor gitu kan. Kita nggak tahu ternyata di wifi kita di laptop kita sudah banyak malware macam-macam gitu. Kita nggak tahu, pas kita connect ke wifi kantor, wah si Trojan horse seneng nih, langsung nyebar ke jaringan perusahaan. Nah itu yang sekarang jadi banyak terjadi karena bahkan perusahaan-perusahaan besar di banking di Indonesia, ada beberapa banking, perusahaan manufacturing, ada perusahaan telco, itu yang sekarang juga cukup aware, dan ada beberapa yang sudah kejadian di mana beberapa data karyawan itu tidak hanya yang ada di laptop, tapi di server-server yang ada di perusahaan tersebut, di data centernya itu kena. Jadi ibaratnya mereka tidak bisa mengakses datanya, dan untuk melakukan recovery-nya itu cukup panjang. Itu bisa sampai bahkan sampai 1 hari itu down. Waduh. Itu yang sangat tidak diinginkan oleh perusahaan. Makanya dari itu dengan kebiasaan sekarang itu resikonya semakin besar, karena tadi serangan tidak dari luar aja, tapi dari dalam sekarang. Dari dalam, karena kita nggak menyadari bahwa laptop yang dipakai, yang dibawa oleh si karyawan itu bersih atau tidak. Makanya sekarang kan mungkin di perusahaan-perusahaan besar, termasuk di Hitachi Vantara kita sendiri, itu tiap tahun ada namanya training, compliance training. Jadi setiap tahun kita diulang, jangan sampai kita connect ke wifi yang tidak secure. Jadi kalau misalnya kita mau kerja dari luar, kita make sure bahwa apa yang pas kita connect ke wifi itu kita nggak buka-buka data perusahaan yang confidential dan segala macam. Itu tuh selalu dijaga oleh perusahaan. Dan mungkin kalau nggak semua perusahaan punya awareness terhadap seperti itu gitu. Jadi ibaratnya kita harus ibaratnya ya harus menjaga lah. Gitu. Nah itu yang
yang ibaratnya nanti mungkin kita bisa bicarakan apa sih sebenarnya solusinya gitu. Nah, itu tuh. Karena ya gimana ya? Tadi kan kita sempat ada dengar kata Trojan. Iya. Trojan. Karena memang ada malware yang namanya Trojan ya. Jadi dia diam-diam masuk ke semua malware zaman sekarang kayak Trojan ya. Jadi dia diam-diam masuk ke perangkat kita, terus kita yang jadi Trojan. Kita masuk ke kantor, masuk dia dari situ ke kantor kita, terus kena komputer tetangga, komputer sebelah teman kantor kita, nyebar lagi di mana gitu. Wah, ini kayak COVID. Mirip sebenarnya. Sama-sama virus. Iya, cuman bedanya kalau COVID mah kita kenapa-napa, kalau ini data kita yang ditawan ya, disuruh bayar. Dan waduh, risikonya besar sekali ya gitu. Dan memang karena apa ya, karena sekarang itu kita fokus ya nyimpen data di komputer sendiri gitu ya, atau komputernya nyimpen di server gitu. Nah terus kan ada nih kemarin lagi rame juga gitu ya, wah ya udah nih simpan aja datanya di cloud gitu ya. Karena kan sekarang mungkin buat yang mereknya yang silver gitu ya, sekarang mungkin sobat berkawan ada yang langgaran 50.000 tuh berapa ratus giga gitu ya, atau yang mungkin pakai Google juga dia juga ada layanan yang ya siapa sih di sini yang nggak pakai gitu ya. Kalau sobat berkawan pakai Android itu pasti ada cloud free-nya juga di sana, berapa giga, 15 setahuku ya. Dan memang ya ada ya cara-cara untuk ngakalin supaya data kita nggak hilang gitu ya, dan nggak kena tawan gitu. Tapi apakah benar solusi kayak gitu oke nggak sih sebenarnya gitu? Karena ya apalagi aku ngomongin data perusahaan nih gitu ya. Karena kalau data perusahaan mau ditaruh di cloud, waduh gimana ya? Agak-agak kayak masih belum. Oke. Gimana? Jadi sebenarnya menarik juga kan. Sebenarnya yang teknologi cloud storage itu bisa dibilang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi tadi ransomware tadi kan. Ibaratnya sebenarnya kan intinya ketika kita terjangkit ransomware, solusi yang itu ada dua. Either kita bayar supaya data kita kembali, which is itu unlikely ya. Kalau misalnya kita tadi 1 Bitcoinnya 500 juta gitu, bayangin kalau kita punya 1000 file, dia nagihnya 1 Bitcoin 1 file gitu kan. Berapa ya harus kita bayar gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah ya udah kita ignore ibaratnya ancamannya dia, tapi kita make sure bahwa data itu kita bisa kembalikan sesuai sedia kala sebelum dia kena ransomware. Gitu. Ini solusi yang kedua. Artinya kita harus punya data backupnya. Ya, cadangan ya. Data cadangan. Kan? Nah, cloud storage tadi sebenarnya salah satu solusi di mana kita at least untuk data-data kita pribadi dulu nih, misalnya data pribadi kita keep di cloud storage supaya kita punya kopinya. Kapanpun kita bisa download ulang. Kalau misalnya di laptop kita atau di handphone kita hilang, kita bisa download ulang dari cloud storage. Itu which is solusi yang sangat baik. Ya, paling mudah. Paling mudah karena dari dulu dari kita misalnya kita waktu zaman kuliah kita punya data-data skripsi apa segala macam, itu kita selalu simpan minimal misalnya di email atau di cloud storage. Kirim email ke teman. Iya, kirim email balikin dong bentar, skripsi gue hilang nih misalnya kayak gitu kan. Jadi dari situ kita ibaratnya udah kepikiran nih metodenya seperti itu. Nah, tapi kan yang kita bahas di sini kan adalah data perusahaan. Nah, itu dia. Itu treatmentnya bisa beda lagi, di mana data perusahaan itu biasanya punya policy atau compliance yang mengikat sesuai dengan policy perusahaan itu sendiri gitu. Ya, mostly rahasia juga kali ya bro. Gak mungkin lah kita share ke bro aku titip ya ke email teman gitu. Kayaknya agak gak mungkin kan. Jadi treatmentnya bisa jadi berbeda karena kalau misalnya kita lempar ke email pribadi itu belum tentu comply dengan perusahaan. Betul. Itu isu tuh. Itu. Atau misalnya kemudian kita lempar ke cloud storage yang free. Free lagi. Itu apalagi. Misalnya di kita juga cukup aman karena misalnya mikirnya kita aman gitu. Karena kan ya udahlah kapanpun kita bisa download lagi. Tapi apakah itu sudah sesuai dengan compliance perusahaan? Policy perusahaan itu tadi. Karena kita tahu cloud storage itu kan ibaratnya ya kita benar-benar di awan gitu. Awannya di atas negara mana kita nggak tahu gitu kan. Itu justru itu tujuan dari cloud storage. Kita nggak perlu tahu itu datanya kita disimpan di mana. Tapi itu kontradiktif dengan tadi policy atau compliance data perusahaan. Karena ada beberapa perusahaan yang mengharuskan data itu tidak boleh keluar dari ruang lingkup jaringan perusahaan. Jadi atau bahkan tidak boleh keluar dari region Indonesia. Batas negara Indonesia. Jadi kita harus make sure bahwa data itu selalu ada di Indonesia. Karena itu juga tertuang dalam peraturan pemerintah PP 82 itu mengharuskan semua data transaksi perusahaan terutama banking
dan juga telco itu disimpan di jurisdiction di Batas negaranya batas negara Indonesia. Indonesia. Tapi kalau di cloud kita nggak tahu juga ya. Kita nggak tahu dia dilempar di kemana gitu kan. Pokoknya cloud. Nah, salah satu makanya yang kita coba diskus di sini adalah Hitachi Vantara sendiri punya satu solusi namanya Hitachi Content Platform Anywhere. Content platform. anywhere. Atau kita Tapi sebut anywhere tuh. Anywhere-nya ini adalah lebih ke kita bisa akses dari manapun. Oh, bukan perangkat, Bukan bukan si perangkatnya Hitachi juga. Anywhere Jadi- ya, tapi aksesnya Iya, Anywhere. jadi Hitachi Content Platform Anywhere atau kita sebut HCP Anywhere singkatnya itu adalah satu solusi di mana nature-nya sama kayak kita punya cloud storage yang kita pakai sehari-hari gitu, yang free dengan yang kemudahan punya ada aplikasi di mobile apps, kemudian bisa di browser, kemudian bisa di tab segala macam. Itu sama, fiturnya sama, kita bisa akses data kita dari manapun, makanya namanya HCP Anywhere. Bedanya adalah data kita yang kita simpan itu kita tahu datanya itu ada di mana. Karena kita simpannya adalah on-premise. Oh, On-premise bedanya dalam itu arti berarti. datanya itu kita simpan di data center perusahaan kita sendiri. Oke. Jadi kita bisa make sure bahwa datanya itu nggak kemana-mana. Dan kita bisa kontrol siapa yang bisa akses itu data, security level yang seperti apa. Kemudian kalau misalnya terjadi kenapa-napa, kita tahu kita bisa create backupnya misalnya di data center secondary kita gitu. Nah itu salah satu poin pembedanya dengan cloud storage biasa. Karena cloud storage ini satu kita bisa make sure bahwa datanya itu on-premise, ada di data center kita sendiri. Kita bisa atur security levelnya siapa yang bisa mengakses. Tapi di lain pihak kita bisa mendapatkan kemudahan yang sama dengan cloud storage yang biasa kita pakai sehari-hari. Iya. Poinnya itu. Betul. Jadi Betul. Ya. Karena kayaknya ya kalau kita ngomong dari tadi kan storage on premise ya. Biasanya kan kalau ngomongin storage on premise ya, mungkin kita flashback ke episode kemarin gitu Iya, kan. iya. Kita ngomongin storage yang SAN ya, itu kan untuk diakses dari berbagai server gitu ya. Terus biasanya kapasitasnya besar. Terus yang akses biasanya server gitu ya. Tapi kalau ini experience-nya bukan kayak gitu ya. Jadi lebih experience-nya seperti kita punya storage di cloud. benar. Tapi storage-nya on premise gitu. Jadi datanya on premise. Kita harus protect lagi dong. Maksudnya ya ini ya jujur ya, kalau kita ngomong tadi kan di awal-awal kita udah bilang nih, kita ada punya laptop, punya perangkat, terus perangkatnya kerasukan gitu ya. Iya. Terus ya sama aja dong kan, ini perangkatnya sekarang on premise kan, makanya tadi kita taruh di cloud biar ceritanya kita punya backup di cloud nih. Nah sekarang kita tarik perangkatnya ke on premise, berarti kita harus protect dia dong. Ini kerjaan lagi nggak? Yang kita pakai data storage on premise ini cukup spesial dalam arti secara teknologi berbeda dengan storage yang biasa. Storage yang kita pakai itu teknologi namanya object storage. Jadi Hitachi Content Platform itu merupakan salah satu teknologi object storage yang dimiliki oleh Hitachi. Salah satu kelebihannya adalah dia punya data protection embedded di dalamnya.